Seekor sapi merah yang diklaim sempurna terlahir di wilayah Palestina yang dijajah Zionis Israel. Kelahiran anak sapi merah ini dinyatakan yang pertama kali dalam 2000 tahun dan dikaitkan dengan tanda dekatnya hari kiamat. The Temple Institute mengumumkan kelahiran anak sapi merah tersebut. Hewan itu kini menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para rabi Yahudi. Menurut institut tersebut, warna kulit hewan itu merah sempurna. Anak sapi betina merah membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia, kata The Temple Institute dalam pengumumannya. Berdasarkan Daily Mirror, tak disebutkan secara rinci tanggal dan lokasi kelahiran anak sapi tersebut. Dalam kepercayaan Kristen maupun Yahudi, kisah sapi merah terkait dengan nubuat akhir zaman. Kelahiran dan pengorbanan sapi merah disebutkan mengawali pembangunan Bait Suci atau Kitab Suci ketiga di Yerusalem. Di kalangan Yahudi Ortodok, pembangunan kembali Bait Suci ketiga akan terjadi sebelum kedatangan Mesias. Dua kuil suci sebelumnya telah hancur, namun The Temple Institute dan organisasi lain telah dibentuk dengan tujuan membangun Bait Suci ketiga di Gunung Moriah atau Temple Mount. Beberapa teolog juga percaya bahwa pembangunan Bait Suci ketiga dikaitkan dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Direktur The Temple Institute, Rabbi Ken Rickman, percaya sekarang saatnya membangun Bait Suci ketiga setelah kelahiran anak sapi merah. Video di saluran YouTube The Temple Institute menunjukkan anak sapi dengan induknya di sebuah situs. Anak sapi itu menjalani pemeriksaan ekstensif oleh para rabi Yahudi untuk meyakinkan bahwa hewan itu kandidat yang layak untuk sapi merah sepertinya yang dimaksud dalam kitab suci. Namun anak sapi itu bisa didiskualifikasi karena penyebab alami. Pihak The Temple Institute telah mendirikan program pembiakan sapi merah di Israel 3 tahun yang lalu. Mereka telah berharap untuk membiakkan sapi merah sempurna dan embrio beku sapi angus merah telah diimpor ke wilayah Palestina yang dijajah Zionis Israel dan ditanamkan ke sapi domestik. Breaking Israel News melaporkan bahwa Dewan Rabi sedang memverifikasi sapi yang memenuhi persyaratan nubuat hari kiamat. Nubuat itu mengatakan sapi harus merah tanpa cacat. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah dikisahkan, ada seorang dari kalangan Bani Israel kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir, tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang yang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, kemudian melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuhan orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi? Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak masuk dalam orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin ketika orang yang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang saleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia juga mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia sudah dewasa." Selanjutnya orang saleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari ketika dilihat oleh orang. Ketika anak orang saleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan salat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepada ciri-cirinya. Jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya." Dia diberi nama Al-Muzahabah karena keindahan dan kejernihannya.
Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Sapi itu berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran bakti kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut, bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar dengan catatan ibuku yang meridainya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambil melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberikanmu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?'" Pemuda itu melakukan hal tersebut, lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkan sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Jangan engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mentakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan.